Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Apa kabar sahabat Semanema yang berada di rumah? Kembali hadir bersama saya Bu Mary di Posnema yang menayangkan kisah-kisah inspiratif yang bisa menginspirasi untuk meraih sebuah prestasi. Siang ini hadir bersama kami yaitu siswa berprestasi di bidang ekonomi dan juga hadir seorang guru yang kreatif dan inovatif di SMA Negeri 1 Manyar. Apa kabar Bu Kiptia? Kabar baik Bu, alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kabar Marica? Alhamdulillah kabar baik Bu. Iya, Bu Kiptia silakan memperkenalkan diri kepada sahabat Semanema yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semanema yang ada di rumah, baik itu siswa ataupun masyarakat yang ingin mengenal banyak tentang Semanema. Jika punya putra-putri yang sudah aktif menjadi siswa di Semanema, ingin belajar tentang ekonomi, KSN, karya ilmiah remaja, organisasi manajemen koperasi siswa, mari gabung bersama Bu Kiptia, kita berbagi, belajar bersama, dan insya Allah untuk meraih sukses di masa depan. Iya, amin. Iya. Silakan Mbak Marica bisa memperkenalkan diri di sahabat Semanema yang berada di rumah. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Semanema, nama saya Maridza Sada Sabrina, bisa dipanggil Maridza. Saya dari kelas 12 IPS 2. Iya, terima kasih. Iya Mbak Marica, prestasi apa yang sudah diraih oleh Mbak Marica di SMA Negeri 1 Manyar ini? Alhamdulillah pada tahun 2020 saya berhasil berada di peringkat 3 kompetisi sains nasional tingkat kabupaten untuk bidang ekonomi. Lalu pada tahun ini saya berhasil lolos KSNP untuk bidang ekonomi dan bersiap untuk mengikuti KSN tingkat nasional. Tingkat nasional ya, jadi sudah lolos di tingkat provinsi dan seleksi mau menuju ke tingkat nasional. Betul. Iya, selamat ya untuk Mbak Marica yang sudah memperoleh prestasi. Iya Mbak Marica, tentunya untuk memperoleh sebuah prestasi itu motivasi apa yang selama ini sehingga Mbak Marica menekuni di bidang ekonomi tersebut? Motivasi saya khususnya untuk ikut Olimpiade ini adalah saya ingin membanggakan orang tua saya, guru-guru saya, teman-teman saya, orang terdekat saya. Selain itu saya juga ingin mengukur kemampuan diri saya khususnya di bidang ekonomi. Selain itu saya juga ingin mewujudkan cita-cita saya dari melalui ekonomi ini. Ekonomi. Memang sudah dari dulu ya Mbak Marica ini mempunyai cita-cita di bidang ekonomi ya. Betul. Betul ya. Tentunya untuk meraih sebuah prestasi itu butuh perjuangan yang panjang ya. Bisa diceritakan Mbak Marica perjuangannya mulai awal sampai saat ini Mbak Marica bisa memperoleh prestasi tersebut? Untuk ekonomi ini saya mulai belajar ekonomi dari kelas 10. Kelas 10 ya. Ikut pembinaan di sekolah. Kemudian saya ikut lomba-lomba untuk persiapan lah untuk ekonomi, KSN ekonomi. Sampai saat ini juga masih harus belajar terus. Iya, masih harus belajar terus ya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Betul. Di tingkat nasional. Iya. Ibu Kiptia, tentunya ada berbagai usaha atau upaya ya atau persiapan untuk bisa siswanya mencapai prestasi tersebut. Persiapan apa Ibu yang Ibu lakukan selama ini di saat pandemi yang seperti ini ya Ibu ya? Baik, terima kasih Bu Mary. Untuk program pembinaan ini terkait semua elemen yang ada di sekolah, tidak bisa berdiri sendiri. Iya betul ya. Dukungan Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang dulu dan yang sekarang, kemudian di bawah kurikulum bersama stafnya dan para pembina KSN, kami menyusun program bagaimanakah pembinaan KSN untuk anak-anak kita. Awalnya dulu kita ada kelas OSN. Khusus ya, seleksi khusus. Tapi kemudian mulai tahunnya Marica ini kita sudah nggak ada kelas KSN. Berarti mulai tahun ini ya Ibu ya? 2020 ya Marica, 2019 ya. 2019 kita mulai Marica kelas 1 itu kelas 10 itu kita seleksi dari seluruh siswa yang berminat
Kemudian kita lakukan pembinaan, dan di sekolah ini juga kita latihan anak, pelatihan-pelatihan kita lakukan. Kemudian juga program ini alumni pun kita libatkan. Alumni juga Alumni dilibatkan, kita libatkan. ya. Jadi alhamdulillah siswa-siswi Smanema ini siswa-siswi yang berkarakter. Mereka yang dulu kita bina itu siap turun membina adik kelasnya, sehingga ada kolaborasi, ada sinergi sekolah, guru, siswa yang sekarang sedang belajar, juga alumni. Mereka ikut bersama-sama belajar dan sharing serta pembelajaran di bidang KSN. Iya, jadi saling berbagi ilmu Saling ya berbagi. Ibu ya. Jadi Terutama yang sudah berprestasi ya. Betul sekali, Alumni Bu. yang sudah berprestasi. Betul sekali. Alhamdulillah ekonomi itu memang kalau untuk KSN kita baru lolos nasional saat ini. Saat ini alhamdulillah ya. Namun sebenarnya kakak-kakak kelas Maritsa ini juga udah banyak berprestasi di tingkat nasional sejenis KSN, yang dilaksanakan oleh PTN, yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia. Nah, dan alhamdulillah sekarang KSN-nya kita tembus nasional. Tembus nasional, alhamdulillah ya. Semoga untuk kedepannya ya siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar KSN bisa Amin, nembus amin, nasional ya. amin. Itu mungkin yang diharapkan dan yang diinginkan ya. Nah, yang penting itu oleh doa, Bu, Bapak ya. Ibu guru. Iya betul ya, Jadi betul. anak-anak itu juga harus selain mereka belajar, selain mereka juga latihan-latihan, mengikuti uji coba gitu ya. Mereka juga harus banyak berdoa juga, minta dukungan dari orang tua. Kemudian alhamdulillah di sini Bapak Ibu guru sangat mendukung. Sangat mendukung Sangat sekali, mendukung. ya. Jadi karena anak-anak ini anak-anak yang dituntut untuk konsen ya Bu ya, fokus. Terkadang di waktu tertentu mereka fokus ke bidang ini. Alhamdulillah Bapak Ibu guru memberikan waktu, dan kemudian anak-anak KSN ini pun juga paham bahwa mereka juga punya tanggung jawab. Selesai mereka melaksanakan lomba, mereka menyelesaikan semua tugasnya. Iya, itu ya sangat Alhamdulillah bagus seperti itu. Iya, untuk Mbak Maritsa sendiri ya di masa pandemi seperti ini, bagaimana Mbak cara membagi waktu sehingga tetap semuanya terlaksana, baik itu pembelajaran maupun pembinaan ya. Tentunya kan butuh waktu ya. Yang pasti pertama kita harus benar-pintar memanajemen waktu. Iya betul ya. Dahulukan pekerjaan yang mendadak dan itu penting. Yang itu penting. Iya. Skala prioritas. Skala Iya, prioritas ya. Untuk pembinaannya bagaimana ya? Kira-kira berapa kali, berapa pertemuan di sini tuh ya Bu ya? Sebenarnya kalau pertemuan fisik itu karena pandemi kita agak terbatas, tapi tetap ada. Pusat kita di perpustakaan, SMA Negeri 1 Manyar. Tetapi kita juga banyak pembinaan melalui online. Melalui online Ya, juga ya. terkadang kita meet, terkadang kita juga hanya pakai WA gitu ya. Kita pakai WA. Anak-anak juga aktif, dan alhamdulillah Maritsa ini sangat aktif memang Bu anaknya Bu. Sangat aktif. Dan yang saya sangat senang dengan dia itu sopan ya Bu ya. Setiap waktu dia tidak takut untuk bertanya, tapi dia juga memulainya mesti selalu dengan kata maaf Bu, saya mengganggu. Padahal saya juga nggak terganggu gitu ya. Jadi saya selalu terkenang dengan itu anak ini. Kemudian dia selalu menyampaikan, saya mau belajar ini Bu, terus kemudian ini bertanya ini Bu, dan dia juga berani, Bu kenapa kok begini gitu loh. Keberanian itu yang membuat dia selalu belajar untuk maju, ingin kadang loh Bu Kip saya ngitungnya itu dapatnya begini gitu loh. Jadi ini anak ini selalu ingin tahu, sehingga dia punya belajar yang lebih gitu loh. Sebenarnya kemarin itu ekonomi 3 orang lolos semua di kabupaten ke provinsi. Dan luar biasanya ekonomi itu kan begini Bu, biasanya anak IPA boleh gitu. Anak IPA boleh. Anak IPA boleh ya. Jadi tidak mengkhususkan untuk anak IPS. Betul. Ya, ya. Nah, untuk angkatan Marisa tuh kita sudah punya 3 anak yang siap sebenarnya. 3 anak. 2 dari IPA, Andini dan Safna, dan Maritsa. Ternyata dirubah. Harus IPS semua. Alhamdulillah untungnya itu ada Walidah, Faza gitu ya. Sebenarnya ada nama-nama yang lain juga ya, tapi anak 2 ini
dalam waktu cepat mampu lolos sampai tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Lolos sampai tingkat provinsi. Dan mudah-mudahan kita mohon doa karena ini masih perjalanan masih panjang. Iya. Jadi masih perlu persiapan, perlu doa dari semuanya untuk mendukung Maritza. Mudah-mudahan nanti Maritza sehat. Kemudian Maritza dapat fokus, Maritza nanti dapat berprestasi dan mempersembahkan prestasi yang terbaik untuk SMA Negeri 1 Manyar, Kabupaten Gresik dan Jawa Timur. Oke ya. Maritza bisa memberikan tips dan trik buat sahabat Semanema yang ada di rumah. Bagaimana sehingga Mbak Maritza bisa menjadi prestasi saat ini ya? Menurut saya pribadi, yang pertama dalam memahami suatu materi itu pahami konsepnya, pahami intinya. Hafalan itu mungkin perlu, tapi ketika menghafal sesuatu kita harus tahu intinya apa yang kita hafalkan itu tadi. Paling penting adalah memahami konsep. Lalu untuk ekonomi sendiri khususnya, jangan lupa untuk latihan soal. Latihan soal ya. Memang latihan terus latihan itu ya. Betul. Itu termasuk tips ya, atau barangkali ada yang lain yang mau disampaikan bagaimana supaya sahabat Semanema yang berada di rumah itu cara supaya bisa berprestasi ya, untuk memperoleh prestasi tersebut. Cara mungkin pertama kita harus aktif cari informasi lomba. Iya betul. Karena informasi juga banyak dari media sosial juga banyak gitu. Kemudian untuk belajarnya sendiri mungkin waktunya bisa fleksibel atau kita harus menyeimbangkan antara belajar sama hiburan. Jangan sampai ketika belajar kita suntuk lalu cari refreshing, jangan sampai refreshing nanti kebablasan. Jadi lupa belajarnya. Jadi harus seimbang. Iya. Walaupun belajar tapi tetap juga ya kita harus refreshing ya. Betul. Untuk menyeimbangkan tersebut. Iya. Iya Ibu Kitia, Ibu bisa memberikan apa saran ya bagi siswa-siswi, bagi sahabat Semanema ya, atau harapan Ibu tentunya bagi sahabat Semanema dan bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Manyar ini agar SMA Negeri 1 Manyar semakin maju ya, agar SMA Negeri 1 Manyar ini banyak ya mencetak prestasi-prestasi. Iya Ibu monggo. Baik, Bu Mary, saya itu berkecimpung di pembinaan anak-anak karena rasa cinta saya pada anak-anak. Anak-anak itu potensinya macam-macam. Iya betul ya. Macam-macam. Bagaimana terlebih dahulu kita menggali mereka. Dan terkadang yang sangat penting itu adalah motivasi dan fasilitasi. Bagaimana kita bisa memotivasi mereka, kemudian memberikan fasilitas belajar untuk mereka. Karena kalau kita belajar sebenarnya tanpa guru itu bisa loh Bu. YouTube, Google itu kaya ilmu pengetahuan. Tapi terkadang, tapi maaf ya, di sana mungkin tidak ditemukan kasih sayang dari seorang guru, tidak ditemukan apa karakter, mungkin belum ada. Nah, ketika saya itu mencari bibit-bibit unggul, selain program dari sekolah, itu biasanya ketika saya mengajar di kelas, saya perhatikan benar siapakah anak yang punya potensi. Kemudian akan saya motivasi anak tersebut. Kemudian juga kalau saya usaha untuk bisa komunikasi dengan orang tuanya. Iya, komunikasi dengan orang tuanya. Sehingga ada komunikasi. Betul, ya. Orang tua ikut memantau ya Ibu ya. Tanpa ada dukungan dari orang tua itu susah, karena kan ada orang tua yang udahlah yang penting kamu sekolah, nilaimu bagus gitu ya. Padahal anak itu sangat perlu pengembangan diri. Di abad 21 itu anak perlu sekali mampu belajar dalam hal komunikasi, kolaborasi bersama teman-temannya, kemudian kreativitasnya dikembangkan. Bagaimana itu anak itu harus kreatif. Dan juga kita melihat sisi lain, karena ada siswa yang berprestasi tapi memiliki kekurangan di bidang ekonomi misalnya, sehingga kadang anak ini rendah diri. Maka itu kita harus bisa membangun rasa percaya diri mereka. Seperti misalnya ekonomi itu lombanya banyak Ibu. Lombanya macam-macam. Anak-anak itu awalnya kita arahkan, kemudian ada pembinaan, tapi terkadang akhirnya mereka sudah berani ikut lomba sendiri. Itu satu keberaniannya. Betul ya. Kalau sebelum pandemi dulu saya selalu mendampingi kemanapun, karena kadang lombanya anak-anak ke Jakarta.
ke Bandung, ke Bogor itu ya, sampai keluar gitu. Sampai keluar. Iya, Mas, sampai ke sana. Tapi sekarang kan online. Iya, karena masa pandemi Betul, ini, pada ya. masa pandemi. Karena itu perlu sekali kita ada motivasi untuk anak-anak. Motivasi. Di SMA, anak-anak juga harus belajar mengembangkan diri. Apalagi ini menulis. Iya, sangat perlu itu ya. Betul, kemampuan penulisan. menulis. Iya. Nah, kadang ini akan terjadi seleksi alam. Kalau anak-anak punya motivasi, khususnya KSN, dulu OSN Ibu ya. Terus seperti penulisan. Itu kalau anak-anak tidak punya kemauan yang keras, tidak ada motivasi. Motivasi memang terbaik dari dalam dirinya, tapi kita sebagai guru, kalau kita memberikan motivasi pada mereka, dukungan pada mereka, mereka punya percaya diri. Iya, betul ya, Ibu ya. Punya percaya diri. Orang tua juga mendukung, itu juga akan sangat bagus. Dan lingkungan sekolah juga mendukung. Karena di waktu-waktu tertentu, anak ini harus mengorbankan waktunya untuk menambah, bisa mengerjakan ataupun belajar proyek yang harus mereka kerjakan. Dan ini sudah banyak bukti alumni-alumni kita yang mau belajar lebih, pembinaan, seperti anak-anak OSN, ini di perguruan tinggi mereka luar biasa prestasinya. Iya, sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, Ibu, ya. Bahkan adik-adik kelas di sini pun mereka tetap bina gitu. Anak-anak ekonomi seperti itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kakak-kakak kelas yang sudah berprestasi tetap masih membina Alhamdulillah. adik-adiknya yang ada di SMA Negeri 1 Manyar. Bahkan itu untuk online-nya kebetulan Mbak Mirsa ya, ada kakak-kakak seperti ada Mbak Safira, ada Mas Sufyan, ada Mas Vicky, ada Mbak Dewi. Banyak sekali mereka tetap membina online. Membina secara online. Secara ya, Ibu, online. ya. Kalau dulu datang ke sekolah, tapi karena kesibukan mereka kuliah dan sekarang pandemi, jadi mereka tetap support. Grup kita pun masih ada ya kan? Iya, masih ada. Masih ada. Jadi grup dengan alumni masih ada. Jadi kalau lomba seperti Marisa sampaikan, cari lomba-lomba itu di mana gitu. Ada lomba di mana kita tidak fokus harus menang. Saya bilang ke anak-anak, kalian tidak mencari juara, kalian berproses. Berproses, mulailah dari hal yang kecil. Karena saya ikut lomba, sekarang gagal, nggak apa-apa ikut lagi. Gagal lagi nggak apa-apa. Bahkan ada yang anak ketika di SMA itu nggak pernah juara, hanya semifinal. Tapi ketika dia sudah biasa kompetisi di perguruan tinggi, dia berhasil bisa juara. Ada yang WA saya itu, Bu, alhamdulillah, saya juara gitu. Iya. Saya seperti ada itu Pramesti itu ya, juara. Dia dulu KIR, di sini juaranya paling kabupaten. Ternyata di sana dia di perguruan tinggi bisa meraih medali emas di Cina. Hebat, luar biasa ya. Alhamdulillah. Iya, Jadi alhamdulillah, Semanema luar tuh potensinya luar biasa. Anak-anaknya punya kemauan dan sopan santunnya yang paling saya suka itu ya. Walaupun mereka sudah lulus itu masih banyak menyapa, datang dan membina adik-adik. Itu yang sangat saya banggakan pada anak-anak. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Ibu, sudah memberikan banyak sehingga bisa menginspirasi sahabat-sahabat Semanema yang berada di rumah ya. Sahabat Semanema, tentunya sebuah prestasi itu tidak bisa diraih, tidak bisa diperoleh tanpa adanya suatu usaha. Ya, tanpa adanya usaha yang kerja keras ya. Selain itu pengorbanan, selain itu doa ya. Semoga SMA Negeri 1 Manyar semakin jaya. Amin. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya. Demikian yang bisa disampaikan. Sahabat Semanema, jangan lupa ya, like and comment and subscribe di channel YouTube Semanema Gresik Official ini agar channel ini semakin berkembang. Saya Bu Mary mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan panji SMA, semoga jaya untuk selamanya. Semoga jaya